Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman mahasiswa sekalian. Kita bertemu kembali di mata kuliah media pembelajaran. Dan sekarang kita akan membahas materi mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran. Nah, kita perlu ketahui bersama bahwa media pembelajaran mempunyai beragam fungsi. Fungsi-fungsi tersebut kadang berbeda tergantung siapa ahli yang menjabarkannya. Nah, berikut adalah fungsi media pembelajaran yang dikemukakan oleh Levy dan Lenz. Adapun uraiannya sebagai berikut. Pertama, fungsi atensi. Fungsi atensi adalah untuk menarik perhatian siswa agar semakin berkonsentrasi dan memusatkan perhatian pada isi materi pelajaran. Nah, seringkali pada awal pelajaran siswa terkadang tidak tertarik dengan materi pelajaran atau mata pelajaran yang disajikan. Penyebabnya karena mungkin pelajaran itu merupakan salah satu pelajaran yang tidak disenangi oleh mereka, sehingga mereka tidak memperhatikannya. Untuk mengatasi hal ini, guru bisa menyajikan gambar-gambar yang diproyeksikan melalui overhead projector atau infocus, sehingga dapat menenangkan dan memusatkan perhatian mereka kepada pelajaran yang akan diterima. Dengan demikian, kemungkinan untuk memperoleh dan melihat isi pelajaran akan semakin besar. Selanjutnya, fungsi afektif. Fungsi afektif adalah media visual dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar-gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Misalnya, informasi yang menyangkut masalah sosial atau ras. Berikutnya, fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar dapat memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Selanjutnya, fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks dapat membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Dengan kata lain, media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodir siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami
isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, fungsi media pembelajaran berikutnya dikemukakan oleh Ken dan Dayton. Fungsi media pembelajaran yang dikemukakan oleh Ken dan Dayton ada 3 bagian. Apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya. Adapun uraiannya sebagai berikut. Pertama, memotivasi minat atau tindakan. Nah, media pembelajaran dapat disajikan atau direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk bertindak atau dengan kata lain turut memikul tanggung jawab dan melayani secara sukarela atau memberikan sumbangan material. Nah, pencapaian tujuan ini akan mempengaruhi sikap, nilai dan emosi siswa. Selanjutnya, menyajikan informasi. Media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Isi dan bentuk penyajian akan bersifat amat umum dan berfungsi sebagai pengantar, ringkasan laporan, atau pengetahuan mengenai latar belakang. Penyajian dapat pula berbentuk hiburan, drama, atau berupa teknik motivasi. Selanjutnya, memberi instruksi. Media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa, baik dalam benak maupun mental, atau dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Materi harus dirancang secara lebih sistematik dan psikologis, dilihat dari segi prinsip-prinsip belajar agar dapat menyiapkan instruksi yang lebih efektif. Nah, di samping menyenangkan, media pembelajaran juga harus dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan dan memenuhi kebutuhan perorangan setiap siswa. Teman-teman mahasiswa sekalian, berikut dari beberapa uraian mengenai fungsi media pembelajaran yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka secara umum fungsi media pembelajaran dapat kita uraikan sebagai berikut. Pertama, menarik perhatian siswa. Terkadang siswa kurang tertarik atau antusias terhadap suatu pelajaran. Nah, dapat dikarenakan materi pelajaran yang sulit dan susah dicerna. Namun dengan media pembelajaran, suasana kelas akan lebih fresh dan siswa dapat lebih berkonsentrasi, terlebih ketika media pembelajaran yang digunakan bersifat unik dan menarik. Berikutnya, memperjelas penyampaian pesan. Dalam sebuah pembelajaran, terkadang ada hal-hal yang
berkonsep abstrak yang sulit apabila dijelaskan secara lisan. Misalnya, bagian-bagian tubuh manusia. Dengan media pembelajaran seperti penggunaan video, gambar, ataupun kerangka manusia tiruan, maka siswa akan lebih jelas memahami apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Selanjutnya, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan biaya. Ketika menjelaskan tentang hewan-hewan karnivora, tidak mungkin rasanya kita akan membawa seekor harimau, singa, atau buaya ke dalam kelas. Akan tetapi dengan media pembelajaran seperti gambar maupun video, siswa tentu akan mengerti apa yang dimaksudkan oleh guru walaupun belum melihat bentuk atau objeknya secara langsung. Selanjutnya, menghindari kesalahan tafsir. Ketika guru berbicara secara verbal, sudut pandang murid terkadang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan maksud yang disampaikan guru kadang berbeda dengan pemahaman para murid. Nah, dengan penggunaan media pembelajaran, tafsir sebuah teori akan menjadi sama dan tidak ada kesalahan informasi atau kesalahpahaman informasi tersebut dapat diminimalisir. Berikutnya, mengakomodasi perbedaan tipe gaya belajar siswa. Manusia dibekali kemampuan berbeda-beda, termasuk dalam hal kemampuan atau gaya belajar. Dalam sebuah teori, setidaknya ada 3 tipe gaya belajar, yakni yang pertama visual, auditori, dan yang ketiga kinestetik. Nah, dengan memadukan media pembelajaran dalam bentuk audio video, atau gambar dan tulisan, siswa yang lemah dalam menangkap pelajaran secara lisan bisa tertutupi dengan media pembelajaran lain yang lebih dia pahami. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dengan penggunaan media pembelajaran, proses belajar mengajar di kelas diharapkan dapat sukses sesuai dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh tenaga pendidik di kelas. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, itulah beberapa fungsi dari media pembelajaran yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli. Teman-teman mahasiswa sekalian, pada bagian selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat media pembelajaran. Berbagai manfaat media pembelajaran telah dibahas oleh banyak ahli. Di antaranya, menurut Kemp dan Dayton, mereka mengemukakan beberapa hasil penelitian yang menunjukkan dampak positif dari penggunaan media sebagai bagian integral pembelajaran di kelas atau sebagai cara utama pembelajaran langsung. Adapun uraiannya sebagai berikut. Pertama, penyampaian pelajaran menjadi lebih baku. Setiap pelajar yang melihat atau mendengar penyajian melalui media
akan menerima pesan yang sama, meskipun para guru menafsirkan isi pelajaran dengan cara yang berbeda-beda. Dengan penggunaan media, ragam hasil tafsiran itu dapat dikurangi sehingga informasi yang sama dapat disampaikan kepada siswa sebagai landasan untuk pengkajian latihan dan aplikasi lebih lanjut. Berikutnya, pembelajaran bisa lebih menarik. Media dapat diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kejelasan dan keruntutan pesan di antara image yang berubah-ubah, penggunaan efek khusus yang dapat menimbulkan keinginan tahuan menyebabkan siswa terkadang tertawa dan berpikir, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa media memiliki aspek motivasi dan meningkatkan minat. Berikutnya, pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan diterapkannya teori belajar dan prinsip-prinsip psikologis yang diterima dalam hal partisipasi siswa, umpan balik, dan penguatan, maka proses pembelajaran di kelas akan lebih interaktif. Oleh karena guru akan menggunakan waktu yang cukup banyak untuk berinteraksi dengan siswa di kelas. Manfaat selanjutnya, lama waktu yang pembelajaran yang diperlukan dapat dipersingkat. Maksudnya, karena kebanyakan media hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mengantarkan pesan-pesan dan isi pelajaran dalam jumlah yang cukup banyak, dan kemungkinannya dapat diserap oleh siswa. Selanjutnya, kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Hal tersebut akan tercapai bila mana integrasi kata dan gambar sebagai media pembelajaran dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pengetahuan dengan cara yang terorganisasikan dengan baik, spesifik, dan jelas. Manfaat berikutnya, pembelajaran dapat diberikan kapan dan di mana saja diinginkan. Misalnya, pemanfaatan internet sebagai media atau sumber belajar, maka setiap murid dapat memanfaatkan jaringan internet untuk mengakses informasi berupa materi-materi pelajaran secara real time tanpa mengenal waktu, selama jaringan internet dapat dijangkau di tempat mereka. Selanjutnya, sikap positif siswa terhadap apa yang dipelajari dan terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Manfaat berikutnya, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Artinya, beban guru untuk penjelasan yang berulang-ulang mengenai isi pelajaran dapat dikurangi, bahkan dihilangkan, sehingga ia dapat memusatkan perhatian pada aspek penting lainnya dalam proses belajar mengajar. Misalnya, sebagai konsultan atau penasehat siswa selama proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya, manfaat media pembelajaran yang dikemukakan oleh Susilana dan Riana. Pertama,
membuat konkret hal yang abstrak. Konsep-konsep yang dirasakan masih bersifat abstrak dan sulit dijelaskan secara langsung secara siswa bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Misalnya, untuk menjelaskan tentang sistem peredaran darah manusia, arus listrik, berhembusnya angin, dan lain-lain sebagainya, bisa menggunakan media gambar atau bagan sederhana. Berikutnya, menghadirkan objek-objek yang terlalu berbahaya atau sukar diperoleh ke dalam lingkungan belajar. Misalnya, guru menjelaskan dengan menggunakan gambar atau program televisi tentang binatang-binatang buas seperti harimau, beruang, atau hewan-hewan lainnya seperti gajah, jerapah, dan dinosaurus. Yang ketiga, menampilkan objek yang terlalu besar atau terlalu kecil. Misalnya, guru akan menyampaikan gambaran mengenai sebuah kapal laut, pesawat udara, pasar, candi, dan lain-lain sebagainya, atau menampilkan objek-objek yang terlalu kecil seperti bakteri, virus, semut, nyamuk, atau hewan maupun benda kecil lainnya yang tidak dapat ditampilkan secara langsung. Baik teman-teman mahasiswa sekalian, selanjutnya memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat. Dengan menggunakan teknik gerakan lambat atau slow motion dalam media film bisa memperlihatkan tentang lintasan peluru, melesatnya anak panah, atau memperlihatkan suatu ledakan. Demikian juga gerakan-gerakan yang terlalu lambat seperti pertumbuhan kecambah dan mekarnya sebuah bunga. Nah, berikutnya dari beberapa uraian mengenai manfaat media yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan bahwa manfaat media pembelajaran adalah: pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan tenaga, serta daya indera. Ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar. Keempat, memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, demikianlah uraian mengenai fungsi dan manfaat media pembelajaran yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, di mana kita dapat melihat adanya beberapa perbedaan di dalamnya, namun tidak sedikit juga kita dapat menemukan persamaan pendapat dan pemikiran. Baiklah teman-teman mahasiswa sekalian, cukup sekian dulu pembahasan kita pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.